Pemirsa, Bupati Nonaktif Pati Sudewo membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya menerima gratifikasi senilai 700 juta rupiah terkait proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa KPK juga mengungkap adanya fakta baru mengenai dugaan aliran dana kepada Gus Miftah. Sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi proyek pembangunan jalur rel ganda Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 12 saksi. Mereka terdiri dari rekanan proyek PT Mataram Inti Konstruksi, pejabat Kementerian Perhubungan bidang sarana dan prasarana, serta 4 terpidana dalam perkara korupsi proyek jalur rel ganda. Dalam keterangannya, terdakwa Sudewo membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar 700 juta rupiah dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, Nur Widayat, terkait proyek pembangunan jalur rel ganda. Pak Nur Widayat menyanggah bahwa Pak Nur Widayat tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Sementara itu, dari keterangan para saksi, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya fakta baru yang belum muncul dalam persidangan sebelumnya. Salah satu saksi yang juga merupakan terpidana kasus korupsi proyek jalur rel ganda menerangkan pernah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada penceramah Gus Miftah. Dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ke Jaksa Penuntut Umum. Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Yakut Kholil Qomas tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan petugas, Gus Yakut digiring menuju ke dalam gedung guna menjalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas kasus korupsi kuota haji. Ia tak memberikan banyak keterangan terkait pemeriksaannya hari ini dan hanya berharap bahwa kebenaran akan terungkap terkait kasus yang menjeratnya. Selain Gus Yakut, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam perkara korupsi kuota haji. Setelah menjalani proses selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Kholil Qomas keluar didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Yakut mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadapi proses persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Sudah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu, apa yang mau diungkap? Ya, apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana, Gus? Nanti di persidangan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dengan pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data
dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Andang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik Anissa, apakah sidang sudah kemudian dimulai dan ada berapa saksi yang dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya? Seluas-luasnya untuk mempersiapkan juga. Ya, Ocha dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai jalannya agenda sidang hari ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang dijadwalkan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun kenyataannya tadi sekiranya 30 menit yang lalu sidang baru saja dimulai. Yakni dari tempat kami melaporkan, saat ini agenda sidang ialah pembuktian dari pemohon, yakni didatangkan dari pihak Polda Metro Jaya, dan sejak pagi tadi memang dari termohon begitu sudah berada di area tempat kami melaporkan, yang mana kalau kita lihat saat ini dari salah satu saksi yang dihadirkan ini merupakan salah seorang ahli dari pihak Polda Metro Jaya yang ia sedang membedah konstruksi perkara dari kasus yang sedang ditangani, yakni dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan Ocha, kalau kita mengulas mengenai sidang pra-peradilan yang telah digelar, karena ini merupakan sidang keempat, itu artinya sebelumnya sudah dilakukan, yakni pembuktian dari pihak termohon, dan informasi yang kami dapatkan memang ada 4 saksi fakta yang dihadirkan, yakni ada dari Michael Sinaga, kemudian ada Nurdiansah Susilo, kemudian ada Erwin dan juga Krisna Mukti. Selain itu juga satu orang ahli dihadirkan, yakni ini merupakan ahli pidana yang dihadirkan oleh pemohon Roy Suryo untuk membedah konstruksi perkara pada kasus ini. Selama 3,5 jam sidang pra-peradilan ini berjalan, dan hari ini dilanjutkan kembali dengan sidang pembuktian dari termohon. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ocha dan kita nantikan bagaimana putusan sidang pra-peradilan yang digelar hari ini. Iya, baik, terima kasih atas informasi dan laporannya Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini pembuktian dari pihak termohon Polda Metro Jaya. Seperti apa jalannya sidang hari ini? Sudah tergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang berada di PN Jakarta Selatan. Menciptakan rasa keadilan, ya. Kenapa? Karena tidak membuat perkara itu dicicil satu-satu. Jadi lebih bagus digabungkan, maka dikenal perbarengan atau konkursus di dalam hukum pidana. Kemudian saya ingin melanjutkan dari pertanyaan. Ya, pemirsa, seperti inilah situasi yang kita saksikan bersama di Polda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, terkait dengan pra-peradilan dari Roy Suryo. Baik pemirsa, dapat kami informasikan, polisi menyerahkan sebelumnya tumpukan dokumen di sidang pra-peradilan di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan. Hal ini terkait dengan Roy Suryo yang merupakan tersangka, dan agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya. Atau doktrin yang membahas tentang itu, ya bagaimanapun kan ada keterbatasan saya sebagai seorang dosen, tetapi berdasarkan pemahaman saya yang namanya